I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. Shalom, welcome to Unique Stay at Home Service. Yeay. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik ya, baik ya, baik ya. Baik, puji Tuhan ya kalau baik.
Kita percaya dimanapun teman-teman berada, teman-teman pasti semuanya sehat, pasti luar biasa. Dan apapun yang terjadi, tetap percaya kita bisa melewati badai ini bersama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Jadi kita mau mulai ibadah sekarang. Saya mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Kita siapkan hati, fokus sama Tuhan. Kita percaya meskipun ini ibadah online, tapi Tuhan tetap hadir. Tuhan akan menjamah dimanapun teman-teman berada. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mempertemukan kami meskipun kami berjauhan. Tapi kami percaya hadirat-Mu tidak pernah jauh dari hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada dan siapapun yang mendengar ibadah ini, mereka merasakan Engkau hadir Tuhan. Dan bahkan setiap lagu-lagu yang akan kami nyanyikan bisa membuat kelegaan dalam hati mereka. Dan firman yang akan kami dengarkan bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai apapun tidak akan pernah menghentikan kami untuk terus menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan dan biarkan Tuhan Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau katakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Apapun Tuhan badai yang terjadi dalam hidup kami akan selalu berseru, kami mencintai Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Ku mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Ku mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa sungguh baik. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau mengerti kami, Kau setia kami hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang Yesus kau setia, Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biar hadirat-Mu itu meneduhkan setiap kami Tuhan, memampukan kami untuk menerima setiap benih firman-Mu yang Kau akan taburkan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, selamat sore teman-teman youth sekalian. Saya berdoa kalian semua berada dalam keadaan yang baik. Ya, hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. Mari kita mulai di Lukas 10 ayat yang ke-38. Lukas 10 ayat yang ke-38. Tentang Maria dan Marta dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, berikut ini adalah profil pekerja yang dicari oleh perusahaan. Profil idaman para manajer. Dikatakan yang pertama adalah yang sanggup bekerja dalam shift panjang. Yang kedua, sanggup membalas chat 24 jam sehari. Yang ketiga, bersedia mengorbankan jatah liburnya. Yang keempat, dia sanggup bekerja sampai malam hari, bahkan weekend dan hari libur jika diperlukan. Dan satu lagi, tanpa komplain. Dan inilah adalah definisi panjang dari sesuatu yang namanya overwork, bekerja yang berlebihan. Nah, seringkali manusia itu menyamakan produktif dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan. Kenyataannya ditulis oleh Harvard Business Review, dikatakan overwork itu menyebabkan stres yang dapat menjadi pemicu bagi susah tidur, depresi, menjadi seorang peminum, penyakit diabetes, melemahkan daya ingat, bahkan menyebabkan penyakit jantung. Dan yang kedua, apabila pekerjaannya itu berhubungan dengan komunikasi dengan orang lain,
terus kemudian membuat keputusan dan mengharuskan dia untuk memanage reaksi emosi diri, maka bekerja yang berlebihan itu membuat hal-hal tersebut jadi lebih sulit. Yang ketiga, hanya ada 1-3% orang di dunia ini yang kalau jam tidurnya dia kurang dari 7 jam sehari, maka performa kerjanya nggak turun. Jadi di luar dari 1-3% itu, kalau kita kurang tidur 7 jam sehari, maka performa kerjanya turun. Dan hal yang sama ini terjadi pada jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Bahkan dalam kasus ini menjadi lebih buruk. Kita ini hidup di zaman di mana dunia ini memaksa jiwa kita untuk bekerja tanpa henti. Saya kasih contoh misalnya, Anda mau belajar, ya, tugas seorang pelajar itu kan belajar, tiba-tiba ada notifikasi di handphone, Anda buka, somebody like your post, somebody commented, terus kita lihat, ketawa-ketawa balesin komennya, terus tanpa sadar kita mulai scroll, kita mulai lihat story, kita mulai apa, terus kemudian Anda baru ingat, saya kan harusnya belajar. Ada tutup, sampai di mana tadi? Baru mau belajar lagi, ting, WA masuk. Demikian seterusnya. Dunia ini memaksa jiwa kita untuk bekerja tanpa henti. Dan kita ini perlu istirahat, saudara. Demikian juga jiwa kita. Kita lihat di Kejadian 1 ayat yang kelima. Kejadian 1 ayat yang kelima dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Kalau Anda lihat di sepanjang kisah penciptaan ini ada satu pola yang terus diulang, bahwa dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, itulah hari kedua, itulah hari ketiga. Dalam budaya orang Yahudi, sebuah hari itu dimulai pada saat hari itu petang, pada saat sundown. Ya, jadi hari itu patternnya dimulai dari pada saat matahari terbenam, itulah mulainya sebuah hari. Dan kalau kita kembali kepada zaman di mana zaman itu nggak ada penerangan, mungkin nggak ada listrik, maka tidak ada satu hal apapun yang bisa dilakukan orang ketika matahari terbenam. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh orang ketika matahari itu terbenam dan bumi itu menjadi gelap adalah beristirahat. Jadi budaya Yahudi mau mengatakan bahwa satu hari itu dimulai dari pada saat manusia itu beristirahat. Satu fakta lagi kita lihat di Kejadian 1 ayat 35 dan sampai Kejadian 2 ayat 3, nggak usah dibaca saudara, tapi Kejadian ini mengisahkan bahwa manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6 dan pada hari yang ke-7 Tuhan mengatakan ini adalah Sabat, hari perhentian, hari di mana Tuhan sendiri pun beristirahat. Jadi ketika manusia dibuat, maka hari selanjutnya yang dilakukan adalah istirahat. Di sini kita belajar bahwa istirahat itu menjadi hal yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Nah, hal yang sama juga terjadi pada jiwa kita. Saudara, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu dipakai untuk membuat keputusan. Dan setiap keputusan yang kita buat itu ngedrive atau mengarahkan hidup kita kepada satu jalan yang lain. Jadi begini, hidup kita ini jalannya diarahkan oleh keputusan-keputusan yang kita buat. Jadi penting buat kita untuk menjaga agar jiwa kita ini tetap fit, supaya keputusan yang kita buat itu keputusan yang benar, saudara. Nah, di Pengkhotbah 8 ayat 3 dikatakan, nah seringkali, di Mazmur 62 ayat yang pertama, Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, hanya dekat Allah saja aku tenang dan daripadanya lah keselamatanku. Truly my soul find rest in God, dikatakan dalam NIV, bahwa hanya di dalam Tuhan kita ini memperoleh istirahat atas jiwa kita. Dan seringkali yang membuat kita ini gagal untuk memperoleh peristirahatan di dalam Tuhan adalah bahwa kita ini terlalu terburu-buru untuk keluar dari hadirat Tuhan. Kita terlalu terburu-buru untuk keluar dari hadiratnya. Dan dikatakan di Pengkhotbah 8 ayat 3, jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Saudara, kita lihat di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7.
Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kata tenang di dalam Amplified Bible dikatakan sound-minded, pikiran yang dalam dan tidak terganggu. Dan kata berdoa itu diterjemahkan dalam satu deskripsi, yaitu komunikasi yang jelas, beralasan, spesifik, dan menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita fokus kepada perkara-perkara yang dari Tuhan. Dikatakan di 1 Petrus ini, kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Saudara tahukah saudara bahwa dalam setiap 100 tahun itu terjadi apa yang kita alami hari-hari ini. Tahun 1820 terjadi yang namanya wabah kolera. Tahun 1920 terjadi yang namanya flu Spanyol. Dan tahun 2020 ini kita menghadapi wabah yang namanya virus corona, COVID-19. Dan semua orang diminta untuk stay at home. Apa maksud Tuhan dibalik semuanya ini? Yang pertama, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan punya rencana yang baik. Tetapi yang kedua dikatakan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kesempatan ini gak akan terjadi lagi saudara. Anda cuma mengalami ini sekali seumur hidup. Dan tidak banyak di waktu-waktu ini yang kita bisa lakukan. Tetapi ini yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama kita perlu untuk berdiam diri. Berdiam diri. Jadilah tenang, teduhkan pikiranmu, dan kalahkan kebosananmu. Kita ini seringkali jiwa kita ini terlatih untuk mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang seru. Tetapi ketika kita harus fokus pada satu hal dalam waktu yang cukup lama, apalagi kita menunggu, maka seringkali jiwa kita ini berontak. Kalahkan kebosananmu saudara, Anda punya banyak waktu hari-hari ini. Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah, ini adalah carilah Tuhan sampai engkau dapatkan hadiratnya. Carilah Tuhan sampai engkau dapatkan hadiratnya. Dan yang ketiga, jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Berlama-lamalah dalam menikmati pribadinya dan biarkan Dia mengubahkan dirimu dalam hadiratnya. Dan yang terakhir, maka engkau akan mulai mendengar suaranya dengan jelas. Engkau akan mengetahui hidup seperti apa yang Dia inginkan atas hidupmu dan mengapa Dia menginginkan itu. Dan engkau akan belajar menyenangkan hatinya. Saya akan tutup dengan ayat ini. Lukas 10 ayat yang tadi kita buka untuk pembukaan. Lukas 10 ayat yang ke-41 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Duduk diam mendengarkan Tuhan adalah bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadamu sampai kapanpun saudara. Pilihlah bagian yang terbaik itu. Dan biar ini menjadi waktu-waktu yang terbaik dalam hidupmu, yang menjadi life changing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu-waktu ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar waktu-waktu ini kami boleh pakai untuk mencari Engkau. Dan firman-Mu katakan, siapa yang mencari Engkau akan mendapatkan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindukan Engkau lebih dari segala sesuatu, biar ini jadi pengalaman yang mengubahkan hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, segala hormat pujian bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memilih
mengajak teman-teman sekalian buat sama-sama buka Alkitabnya di Mazmur 91. Biarpun mungkin situasi di luar kita nggak ngerti kayak apa, tapi mau saya ajak buat teman-teman sekalian, mari perkatakan Mazmur 91 bersama-sama. Kita mau berkata, Tuhanlah tempat perlindungan kita dan kota benteng kita. Amin. Amin. Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhanlah ia tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin, amin. Pengorbananmu menyadarkanku betapa berharganya hidupku di pandangan matamu. Kau yang memilih hidupku, pengorbananmu menyelamatkanku, membawa kemenangan bagiku. Sempurnalah kasih-Mu, sungguh mulia salib-Mu. Kami tahu kami dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Kami tahu pengorbanan-Mu dan darah-Mu membungkus setiap kami, Tuhan. Kami tahu kami umat kepilihan-Mu sendiri. Kami tahu kami umat kesayangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman-teman yang melihat video ini. Juga setiap kami Engkau proteksi dan jagai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Kami tahu kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu khawatir, karena Engkau melindungi kami dan menjagai kami, Tuhan. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada, Tuhan. Biar kami bisa terus kuat bersama-Mu. Di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Teman-teman, jangan lupa setiap hari ada acara Tongkat Gembala jam 9 di Rema FM. Ada leader-leader yang membuat sebuah renungan, sebuah sharing yang saya percaya bisa berkati buat setiap kita. Amin. Tapi juga jangan lupa buat tetap stay at home, jaga jarak. Kalau dengan yang lain jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, dan mandi. Jangan lupa mandi, ya. Saya percaya setiap kita dijaga dan dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Oke, karena persembahan adalah bagian dari ibadah kita, jangan lupa buat
tetap memberi persembahan, karena ini bukan sekedar memberi, tapi kita beri yang terbaik buat Tuhan. Nanti akan diberikan nomor rekening gereja, di mana teman-teman bisa transfer, Yes. memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sekarang mari sama-sama dimanapun kau berada, dimanapun lokasimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, dimanapun kau berada, engkau dijagai, kau dilindungi dan kau diberkati Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus, Dalam nama berkat paling baik turun, anugerah paling baik turun, Amin. mulai hari ini Amin. sampai selama-lamanya. Di Amin. dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, Amin. God bless you. Mengorbankan